Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apakah aktivitas sesar Mamuju Majenetras sejauh ini sudah bersama kami Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam. Ya, Pak Daryono, kita masih ingat kalau di Palu 2 tahun yang lalu ada sesar Palu Koro. Lalu apa dan bagaimana sebetulnya aktivitas Mamuju Majenetras ini? Ya, jadi Mamuju Majenetras ini sebenarnya sesar naik, tapi ada di daratan Sulawesi Barat. Kemudian di sebelah baratnya lagi, itu di lepas pantainya itu ada lagi namanya Makassar Strait Thrust atau Selat Makassar, sesar naik Selat Makassar. Dua sesar ini sangat aktif. Kalau yang sesar naik Makassar Strait itu pernah memicu tsunami 2 kali, yaitu tahun 1967, tepatnya pada 11 April tahun 1967 itu kekuatan 6,3. Itu memicu tsunami dan menimbulkan korban yang cukup banyak di Polewali Mandar. Itu segmen bagian selatannya. Kemudian di sebelah utaranya itu juga pernah memicu gempa tahun 1969. Ini 6,9, cukup besar. Dan saat itu memicu tsunami di pesisir pantai Majene yang menelan korban 64 orang meninggal. Nah, kalau kita ke daratan lagi itu ada lagi namanya sesar Mamuju Majenetras, itu lebih ke daratan ya, karena ini bentuknya tuh fault and thrust belt dan ini sangat aktif sekali, memiliki magnitudo target itu sampai 7,0 dan slip rate-nya itu 2 mm per tahun, dan ini sangat aktif. Dan catatan kita tahun 1984 ya, 8 April 1984 itu juga terjadi di Mamuju, itu 6,7. Waktu itu gempa ini dilaporkan banyak merusak rumah, bahkan sampai 7 NMI, artinya kerusakan sedang hingga berat, yang mirip seperti saat ini. Baik. Nah, ini patut kita waspadai, dan ini adalah ancaman sesar aktif yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Dan kemarin rilis 2 kali, yang pertama pukul 1:38, kekuatan 5,9, dan tadi pagi dini hari rilis lagi 6,2, dan ini lebih kuat, sehingga tentu saja dampak kerusakannya lebih parah, karena itu mampu mengamplifikasi kerusakan yang sudah terbentuk sejak kemarin siang. Jadi yang retak, yang miring itu semakin parah, tambah roboh atau tambah rusak berat, karena 6,2 tadi pagi dini hari itu. Baik. Dan ini potensinya masih ada gempa susulannya. Baik, Pak Daryono, sesar naik Mamuju katanya memiliki magnitudo tertarget mencapai 7,0. Apa artinya? Ya. Bagaimana masyarakat mewaspadainya? Nanti kita akan membahas usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Dan kita kembali berbincang bersama Pak Daryono dari BMKG. Pak Daryono, jika tadi Anda menjelaskan kepada kami bahwa ada 2 sesar yang sangat aktif di kawasan ini, yang saat ini kemudian memicu gempa adalah sesar Mamuju Majene yang ada di darat, sementara ada juga sesar yang berada di laut, yakni sesar Makassar Strait. Nah, apakah aktivitas satu sesar bisa memicu aktivitas sesar yang lain, Pak Daryono? Bisa, sangat bisa. Bahkan saat ini kalau kita melihat analisis relokasi dari epicenter gempa, itu yang gempa kemarin yang pukul 1:35 itu kan yang 5,9 itu lebih dangkal. Kemudian gempa yang kedua tadi pagi dini hari 6,2 itu lebih dalam. Nah, ini masih dugaan analis saya. Untuk gempa yang kemarin itu murni akibat Mamuju Majenetras, tapi yang tadi pagi dini hari itu kan lebih dalam itu. Itu bisa diduga itu karena aktivitas Makassar Strait Thrusting ini. Jadi ini baru kemungkinan karena hasil relokasi menunjukkan kedua gempa signifikan ini memiliki kedalaman berbeda, yang satu lebih dalam. Jadi kalau kita melihat dipping atau bidang penyesaran dari sesar naik, baik itu Mamuju Majenetras maupun
Makassar Strait Trust itu kan dippingnya ke timur, arah ke timur miring, semakin ke timur semakin dalam. Jadi mirip dengan Flores Backup Trust yang saat itu menimbulkan gempa hiperaktif di Lombok sekitar bulan Agustus sampai September, itu mirip sekali dengan yang terjadi saat ini. Sehingga atas dasar kejadian gempa hiperaktif yang ada di Lombok tahun 2018 itu kan ada 5 aktivitas gempa signifikan dari 6,5, 7,0, kemudian 6,5 lagi 6,7, kemudian 6,9. Itu kan gempa besar semua itu. Dan dari kejadian itu kita lebih berhati-hati di dalam menganalisis apa yang terjadi di Masjid Mamuju ini, Mas Adi. Jadi seperti itu. Pak Daryono, ini saya tertarik dengan data yang kemudian Anda sampaikan ini. Data yang menunjukkan bahwa mekanisme sesar naik ini mirip dengan pembangkit gempa Lombok 2018. Ini maksudnya gimana sih? Apakah kemudian nanti diprediksi ini akan serepetitif atau dengan frekuensi yang sebegitu banyak? Karena kalau kita lihat kan frekuensi gempa Lombok begitu rapat dan terjadi sangat banyak repetisinya. Ya. Jadi kalau saya melihat sepintas, secara mekanisme mirip, ya karena memang sama-sama sesar naik. Tetapi saya ada feeling bahwa yang di Makassar, yang di Mamuju ini memang ada gempa susulan, tapi tidak sebanyak yang terjadi di Lombok. Tapi kita juga patut melihat bahwa potensi magnitudo terlarang itu sampai 7,0. Nah, apakah kedua gempa yang terjadi yang signifikan dari kemarin siang sampai siang tadi pagi hari itu sudah mencukupi jika setara dengan dua gempa, kemudian setara dengan 7,0 itu yang masih kita perlu menjadi kajian yang menarik. Nah, sehingga atas dasar kejadian di Lombok, kemudian magnitudo target yang belum terlampaui itu menjadikan kita itu membangun kewaspadaan lebih kepada masyarakat di sana terkait dengan gempa-gempa yang mungkin terjadi berikutnya. Seperti apa yang disampaikan Ibu Kepala, kekhawatiran terkait dengan kemungkinan terjadi gempa yang signifikan lagi itu sah-sah saja dan wajar, itu demi membangun kesiapsiagaan masyarakat di sana agar bisa mengantisipasi gitu, Mas. Membangun kesiapsiagaan tapi bukan menakut-nakuti begitu ya Pak Daryono ya? Benar sekali. Ya. Benar sekali. Baik. Data Anda juga menunjukkan tadi bahwa sesar naik Mamuju Majene ini memiliki magnitudo tertarget mencapai 7,0. Artinya jika hal tersebut, apakah serentetan gempa yang terjadi saat ini belum puncaknya atau seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi para ahli itu di dalam memodelkan magnitudo target itu kan berdasarkan panjangnya struktur besar, kemudian memodelkan slip atau bidang yang bergeser sehingga keluarlah angka itu. Nah, ini sebuah pemodelan ya, dan dari berbagai kasus kejadian itu memang banyak kemiripan terkait dengan magnitudo yang ditargetkan terkait dengan rilis gempa yang mungkin terjadi di berbagai penelitian di dunia. Itu memang rumusan Well-Uncovered-Smith ini memang sangat akurat ya. Sehingga itu yang menjadikan masyarakat di sana itu tetap untuk saat ini masih patut waspada. Kemudian yang ada di pantai, jika susulan itu bisa pindah ke pantai, nah boleh kita berhati-hati, tapi bukan berarti ini tidak berdasarkan logika sains ya, tapi bisa saja itu bergeser kemudian terjadi. Dan ini yang dimaksudkan bahwa masyarakat Mesir harus lebih berhati-hati, sehingga penting untuk mengembangkan evakuasi mandiri. Konsep evakuasi mandiri itu menjadikan gempa yang dirasakan kuat di pantai sebagai peringatan dini tsunami, sehingga kita tidak tahu apakah itu potensi tsunami atau tidak, tapi yang jelas guncangannya kuat di pantai, maka sebaiknya kita harus segera meninggalkan pantai. Jadi tapi tidak berarti sekarang masyarakat pantai harus mengungsi ke tempat yang tinggi, berbondong-bondong meninggal pantai, tidak. Kita saat ini tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami dan itu belum ada gempa-gempa yang dimaksud. Jadi masyarakat tetap tinggal dan tetap waspada. Baik, tetap waspada. Saya tertarik tadi soal analisa magnitudo tertarget mencapai 7,0. Ini Anda mengatakan bahwa ini berdasarkan dari panjangnya dan juga potensi energi yang kemudian bisa dilepaskan atau dirilis dari luasan sesar ini, begitu ya. Lalu apakah sebelumnya memang secara historis
angka magnitudo tertarget mencapai 7,0 ini pernah tercapai begitu atau seperti apa, Pak Daryono? Ya, tadi saya sampaikan gempa magnitudo tahun 69 itu kan 6,9 kekuatannya. Ini mendekati magnitudo tertarget, Mas. Jadi kalau yang terjadi pada tanggal 23 Februari 1969 itu hampir memenuhi magnitudo targetnya. Jadi apa yang dihitung oleh para ahli terkait dengan pemodelan sumber gempa dan magnitudo tepat itu benar-benar bisa menjadi pegangan kita di dalam menganalisis bahaya dan risiko gempa. Jadi seperti itu, Mas. Baik, artinya saat ini bagian ya. Silakan Pak Daryono. Ya, jadi ini terbukti dengan kejadian yang pernah terjadi tahun 6,9 kekuatannya. Hanya kurang 1 poin saja itu sudah terbunuh. Jadi itu yang menjadikan bahwa kami di BMKG masih perlu menyampaikan kewaspadaan kepada masyarakat. Ya di pantai harus memahami evakuasi mandiri tanpa menunggu peringatan dini jika gempa kuat di pantai sebaiknya meninggalkan pantai. Tapi buat berarti sekarang mengungsi tidak. Kemudian yang kedua, Mas. Bangunan-bangunan yang sekarang sudah rusak, sudah miring, sudah retak, itu jangan ditinggali lagi. Karena jika terjadi gempa kuat, ya maka bisa terjadi gempa yang kuat. Kemudian yang tinggal di perbukitan, hati-hati karena bisa terjadi collateral hazard. Apakah itu rockfall, apakah itu landslide, itu harus diwaspadai. Yang Anda maksudkan adalah tadi adalah longsor dan kemudian bencana-bencana susulan lainnya, karena kalau kita lihat juga ada daerah-daerah perbukitan di sana, begitu ya Pak Daryono ya? Benar sekali. Baik, terima kasih Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono telah berbagi analisa bersama kami di Prime Time News.